Berdiri. Bersalam kepada ibu guru kita. Selamat pagi, silakan duduk. Sekarang kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Adelia, tolong pimpin doa. Sebelum kita belajar, maka kita berdoa. Terima kasih ya, Ibu akan absen terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Semua hadir semua ya. Oke, terima kasih jika hadir semua. Pastinya ialah jika kamu bisa, mengapa harus yang lain? Ya, artinya kamu terlahir di dunia ini sendiri atau tidak? Sendiri. Kamu sendiri, maka kamu harus bisa berdiri di atas kakimu sendiri. Masih ingat tidak materi sebelumnya? Materi mengenai ekonomi. Iya, ekonomi. Sekarang ibu tanya dulu, ada yang tidak yang masih ingat apa sih itu ekonomi? Oke, Coki, apa ekonomi guna? Ekonomi adalah dunia yang mempelajari tentang produksi, distribusi, dan konsumsi barang maupun jasa. Oke ya, terima kasih untuk Coki. Benar jawaban Coki. Berikan dulu tepuk tangan. Materi kita kali ini adalah mengenai masalah ekonomi. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, pengertian masalah ekonomi. Kedua, menjelaskan definisi masalah ekonomi. Ada yang ingin menjawab pertanyaan pemantiknya dulu sebelum masuk ke materi inti? Ya, Kristi, dipersilahkan. Saya pernah mengalami masalah, terutama masalah ekonomi. Dan saya juga pernah mengalami kelangkaan air minum yang bersih di tempat tinggal saya. Ya, terima kasih Kristi ya. Ada lagi yang pernah mengalami? Oke, Zeta. Saya juga pernah masalah pada kegiatan ekonomi yang saya alami adalah kelangkaan dan minyak goreng. Kelangkaan tersebut bisa akibatkan terjadi berbagai hal untuk saya itu seperti permintaan yang banyak dan rumah saya itu ada sekali. Oke, terima kasih anak. Nah, di sini pertanyaan pentingnya ditanya, pernah nggak mengalami masalah? Siapa sih yang tidak pernah mengalami masalah ya kan? Nah, masalah kita ini, terutama kita bagian pemasaran ini, identiklah dengan masalah ekonomi. Ya, tadi kan sudah menjabarkan ada masalah-masalah kelangkaan juga di lingkungan sekitar kalian. Itu menjadi masalah ekonomi juga. Ibu akan menampilkan sebuah gambar, kalian analisis dengan sesama, diperhatikan apa yang menjadi pertanyaannya. Oke, sekarang ada lagi? Iya, diberikan tanggapan oleh Teddy. Mulai Teddy? Saya pernah mengalami kelangkaan yakni kelangkaan akan saya bebas tahun 2020. Kelangkaan akan sayuran. Iya, itu mungkin saat terjadi bencana di beras. Pernah terjadi bencana di sana? Pernah. Ya, ada longsor. Ketika terjadi longsor, berarti sayuran tadi menjadi si bukan bisa menyalurkan beras lagi ke Medan. Sementara di situ terjadi sayuran. Oke, nah di sini kita akan membahas mengenai masalah ekonomi. Si Diego. Ayo dibaca Diego. Pengertian masalah ekonomi. Pada dasarnya, ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari pemanfaatan sumber daya yang terbatas dengan segala tingkah manusia atas kebutuhan berupa asas produksi, distribusi, dan konsumsi yang tidak terbatas. Masalah ekonomi adalah Ayo dikerjain. Kalian yang tadi mana? Selamat pagi Ibu dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Adelia Kalunisa Putri, saya Sandra, saya Zeta, saya Miguel, saya Nova, saya Ardi. Di sini kami ingin mempresentasikan
hasil diskusi yang KPDK. Kelangkaan yang terjadi pada gambar di atas adalah kelangkaan sumber daya BBM. Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa BBM telah langka pada daerah tersebut. Untuk faktor penyebab kelangkaan BBM adalah faktor internalnya, keterbatasan pasokan, peningkatan permintaan, dan faktor eksternal yaitu masalah kualitas. Kementerian Pajak ini kehidupan sehari-hari masyarakat dan membutuhkan BBM membuat berhenti dan tidak dapat melaksanakan dengan baik dan Saatnya istirahat. It's time to have break. Yang bisa akan dilakukan dan juga pemerintah untuk mengatasi antrian panjang seperti ini. 1. Normalisasi pasokan BBM bersubsidi. Tetapi dalam melakukan normalisasi pasokan BBM bersubsidi ke SPBU untuk menghindari antrian berkepanjangan, penyaluran BBM bersubsidi dilakukan secara terukur dan terarah sesuai kondisi masing-masing daerah. Pertamina juga diminta melaporkan penyaluran BBM ke pemerintah daerah. 2. Pengaturan penyaluran dan pembatasan konsumsi. 3. Mendorong penggunaan BBM bersubsidi. Masyarakat didorong untuk beralih ke BBM bersubsidi seperti Pertamax. Pemerintah akan melakukan sosialisasi mengenai pembatasan pertalite dan mendorong masyarakat untuk menggunakan BBM bersubsidi. 4. Peningkatan transportasi publik. Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas dan ketersediaan transportasi publik untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. 5. Pendaftaran kendaraan untuk pembelian BBM subsidi. Masyarakat diimbau untuk mendaftarkan kendaraannya atau khususnya yang di situs web yang disediakan atau SPBU terdekat. Demikian dari presentasi kami akan membuat sesi tanya jawab. Jadi bagi teman-teman yang hari ini bertanya, silakan bertanya. Saya juga minta kami persilakan. Nama saya Kalita dari kelompok 4. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Apakah ada kelangkaan lain yang terjadi dalam kelompok di lingkungan sekitar tempat ini? Baik, Putri yang disampaikan. Saya Putri dari kelompok 2. Saya mau bertanya, apakah masalah ini terjadi karena Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Kalita. Kelangkaan lain yang terjadi adalah kelangkaan cabai merah akibat jadinya sejak awal. Bagaimana dengan Kalita? Puas ya? ini nanti kita begini semua. Oh, saya itu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Putri. Kelangkaan terjadi bisa saja diakibatkan karena produksi barang yang kurang. Hal ini karena menurut kami produksi barang yang lebih pastinya membuat tidak adanya kelangkaan akan sebuah barang. Bagian produksi melakukan kegiatan produksi juga membutuhkan sumber daya. Maka ini semua sangat berkontribusi untuk menghindari terjadinya kelangkaan. Bagaimana dengan Putri? Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Terima kasih karena telah mendengar presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami ucapkan mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih. Tadi sudah kita dengar bersama setiap kelompok memaparkan hasil diskusi mereka. Sekarang kita ambillah kesimpulan bersama mengenai diskusi kita ini. Mengenai siapa harus kita buat ya pengaturan dengan baik. Ya, jangan sampai berkatanya pada kebutuhan primer terlalu berlebih satu kelompok. Kelompok lain merasa kekurangan. Ya, jadi selanjutnya
pelaku ekonomi. Masih berhubungan ya. Nanti di pelaku ekonomi ada juga ekonomi bisnis. Jadi kalian pelajari di rumah bisa? Sekarang Ibu akan akhiri ya. Selamat pagi dan sampai bertemu pada hari Kamis.